Kau setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah-rumah. Keadaan hari-hari ini tidak menjadi lebih baik. Bangsa kita ada satu keadaan yang baru di mana kita harus kembali beribadah di rumah, saudara. Kami terus menghimbau supaya saudara terus berhati-hati, terus menjaga kesehatan, tetapi tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Hari ini kita akan beribadah, saudara yang ada di rumah, saudara boleh bertepuk tangan. Kita berdiri, kita mengangkat tangan, kita memuji menyembah Tuhan. Kita boleh berbahasa roh bersama-sama, kita boleh bermazmur bersama-sama, saudara. Anggap kita sedang beribadah bersama-sama, karena saya percaya sekalipun online, Tuhan hadir untuk memeluk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Bangsa kami dalam keadaan yang tidak baik ya Tuhan, sehingga kami harus beribadah kembali secara online di rumah-rumah. Tapi kami percaya Tuhan memiliki maksud yang selalu baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang dalam kesakitan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Mereka yang terhimpit ya Tuhan akan tekanan hidup, ekonomi, finansial mereka terganggu, hubungan sosial mereka, hubungan rumah tangga. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun, kiranya berkat Allah berlimpah-limpah, kiranya pertolongan Tuhan turun secara ajaib dan dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, biarlah ini menjadi satu titik momentum di mana anak-anak Tuhan yang bersungguh hati, yang tetap percaya, yang tetap bergairah dan memegang teguh firman-Mu, mereka semua akan mengalami berkat yang berlimpah, limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka hati saudara, mari angkat pujian ini bersama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah, ku
ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Bersama-sama dengan keluargamu di rumah saudara, puji Dia. Penuhi kami, amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari bersama-sama puji Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kudus, dan Kau yang sanggup Tuhan, dan Kau yang sanggup pelihara hidup kami Tuhan. Haleluya. Mungkin saat ini saudara bersama dengan pasangan saudara, bersama dengan keluarga saudara, saudara boleh membuka kedua tanganmu di rumah. Engkau yang sudah dipenuhi oleh bahasa dengan Roh Kudus, saudara boleh berbahasa roh bersama-sama. Hinaralamasando, yaralamasando, yaralamasanda, hinaralamasyanda, yaralamo, hinaralamasyanda. Haleluya. Terima kasih Kau hadir dalam rumah kami Tuhan. Terima kasih. Yang percaya
Engkau boleh bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Nikmati hadirat Tuhan, katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab dia ajaib, saudara, katakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat ya Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang ada di rumah-rumah. Saudara boleh berseru, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, Tuhan selalu mengajari kami untuk mengucap syukur, bersuka cita dan menjaga damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami ingin memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, haleluya. Saudara boleh mempersiapkan diri. Saudara mungkin bisa enjoy sedikit walaupun ada di rumah-rumah, nggak apa-apa. Saya yakin saudara sudah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Mari kita puji Tuhan, katakan Allah itu baik. Allah itu baik, amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama
luar biasa. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Saya percaya kita bersuka cita semuanya diberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan bersama-sama saudaraku. Haleluya. Saudara di rumah yang beribadah bersama-sama, saudara bilang sama suami atau istri sama anak-anak, bilang, Yesus kita luar biasa, jangan takut. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara, puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, saudara. Hari-hari ini sungguh-sungguh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi pegangan, saudara. Mari buka hatimu, saudara. Dengarkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi katakan bersama. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang saat ini
sedang dalam kesesakan, dalam segi finansial, ekonomi, hubungan, bahkan perasaan saudara kepada Tuhan atau kepada sesama, atau kepada apa yang Anda kerjakan hari-hari ini, mulai terasa hambar, tidak ada pengharapan lagi, gak ada lagi dasarnya saudara bisa melihat masa depan yang baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham berharap, namun ia berharap juga, imannya dianggap sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Mari saudara, justru hari-hari ini kuatkan hatimu. Dia punya cara yang ajaib yang tidak pernah engkau mengerti saudara. Mari bersama-sama angkat pujian ini sekali lagi untuk kita boleh menyambut firman Tuhan. Oh, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Buka hatimu, angkat tanganmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Ini yang kami percaya ya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang ya Tuhan, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari sekali lagi kita buka hati kita. Terimalah firman Tuhan sebagai kebenaran yang hidup, kebenaran yang absolut, kebenaran yang mengubahkan kehidupan kita semua. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Surabaya dan juga di Indonesia, maka gereja memutuskan untuk meniadakan ibadah raya Minggu secara on-site mulai hari Minggu 4 Juli 2021. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah raya Minggu yang tersedia secara online melalui YouTube channel GPI Maranatha. Ibadah doa malam tetap diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam secara online melalui media Zoom. Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk mengikuti ibadah doa malam dapat menghubungi sekretariat atau WhatsApp ke nomor yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan tersedia secara online melalui YouTube channel GPI Maranatha mulai pukul 9 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru seputar info gereja melalui akun sosial media GPI Maranatha yang terdapat di dalam Instagram, Facebook, dan YouTube GPI Maranatha.
Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, maupun persembahan diakonia, dapat memberi dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Atau Bapak Ibu juga bisa memberi dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Ibadah raya hari ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti kecil, biskuit ataupun crackers, dan air sirup, air teh, ataupun air anggur berwarna merah sebagai pengganti dari lambang tubuh dan darah Kristus yang akan kita makan dan minum ketika perjamuan kudus nanti. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Dan mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini bisa ada dalam hadirat Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kami terpelihara. Kami menyadari bahwa berada dalam situasi pandemik ini sungguh menakutkan, karena kami mendengar ada terlalu banyak orang yang terpapar COVID dan mereka sedang berjuang untuk bisa sehat kembali. Tapi kami bersyukur apapun keadaan kami tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Lawatlah kami dan sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mulai hari ini gereja mengadakan ibadah online kembali. Yang onsite ditiadakan sampai waktu yang belum ditentukan. Kita mesti mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah, PPKM darurat. Kita harus berhasil mengalahkan pandemi COVID ini dengan menjaga diri untuk tidak berada di tempat-tempat yang memungkinkan kita bisa tertular. Nah, saudara-saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Tema firman Tuhan hari ini adalah angin ribut diredakan Yesus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, sebenarnya saya sudah mempersiapkan bahan khotbah. Berbeda dengan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Tetapi sepanjang saya mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan terus berbicara dan mendesak saya untuk mengalihkan, mengganti materi yang sudah saya siapkan dengan bahan yang lain.
saya sebenarnya merasa bahwa materi yang sudah saya siapkan, saya sudah mantap. Tapi itulah yang dinamakan dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan seorang hamba Tuhan harus mengikuti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaatnya. Dan saya yakin semua saudara yang mengikuti ibadah ini adalah saudara yang sedang dicintai oleh Tuhan dan selalu dicintai Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa kali saudara mendengarkan tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saya yakin sejak anak-anak sekolah minggu dan mungkin saudara sudah berapa kali hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan mengenai Yesus meredakan angin ribut. Pelajaran apa yang akan kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Saudara-saudara yang saya kasihi, saya menemukan 3 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, mengikut Yesus ada kesulitan. Mari kita lihat ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudara-saudara, yang mengajak perjalanan itu adalah Tuhan Yesus. Murid-murid ini mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi bertolak ke seberang itu bukan kemauan dari murid-murid. Bertolak ke seberang itu adalah perintah Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi bertolak ke seberang itu merupakan rencana, perintah yang harus dilakukan, yang harus dilalui oleh murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi ketika perintah itu dilakukan oleh murid-muridnya? Ayat 37 mengatakan begini, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air." Rupanya, mentaati perintah Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, itu tidak menghilangkan adanya kesulitan, persoalan, dan masalah dalam kehidupan. Olehnya saya menyimpulkan, mengikuti Yesus itu ada kesulitan yang bisa terjadi. Adalah pandangan yang keliru kalau ada orang berkata, ikut Yesus saja, maka semua masalah tidak ada. Tidak ada persoalan ekonomi, tidak ada persoalan rumah tangga, hidupmu aman, tenang, gak ada masalah. Saya yakin, kalau saudara adalah pembaca Alkitab yang teliti, saudara akan menemukan bahwa tidak pernah sekalipun ayat itu muncul, atau perkataan itu ada di dalam firman Tuhan. Belum pernah ada janji yang mengatakan kalau ikut Tuhan, tidak ada kesulitan, tidak ada problema, tidak ada masalah. Jadi kalau saudara mau menginjil kepada famili, mau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, jangan pernah mengiming-iming, memberikan janji palsu yang mengatakan ikut Tuhan tidak ada masalah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ikut Tuhan itu ada masalah. Coba saudara sebutkan, nabi mana, hamba Tuhan siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Bahkan orang yang sesaleh Daniel, hidupnya luar biasa salehnya. Pagi, siang, malam dia berdoa. Hidupnya dijaga, jangan sampai makan hal-hal yang najis. Makanan-makanan raja, minuman raja, dia tidak mau sentuh. Dia benar-benar menjaga hidupnya kudus. Tapi tahukah saudara,
Daniel sekalipun juga ngalami masalah. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dia ada dalam gua singa betulan. Jadi kalau ada orang yang berkata, hidup mengikut Tuhan tidak ada masalah, jelas itu tidak alkitabiah. Dan kalau hari-hari belakangan ini ada di antara saudara yang terpapar COVID, dinyatakan positif, saudara tertular COVID, dan bukan cuma saudara, anak saudara, istri saudara, orang-orang yang saudara cintai terpapar COVID, padahal saudara sudah hidup dengan penuh disiplin. Saudara pakai masker bahkan double setiap kali cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak. Tapi kadang-kadang saudara juga bingung, kok bisa ya kena COVID? Saya tertular siapa? Saudara-saudara, saya minta saudara mulai menghentikan dengan bertanya, saya tertular siapa? Sebab tidak ada gunanya mencari tahu saya tertular siapa. Yang jelas ketika kita ada dalam masalah, itu bukan berarti saudara sedang dihukum Tuhan. Itu bukan berarti saudara sedang punya masalah dengan Tuhan, makanya Tuhan menulahi saudara dengan COVID ini. Terpapar COVID dinyatakan positif COVID, bukan dosa. Ini pandemik, semua orang bisa tertular dan terkena virus corona. Saudara-saudara, bukan cuma masalah kesehatan yang terganggu, yang ujungnya pada taruhan nyawa. Tapi juga saya menyadari, COVID ini menimbulkan juga masalah ekonomi. Berapa banyak bisnis yang terganggu, berapa banyak kehidupan rumah tangga yang ekonominya menjadi berantakan. Semua kewajiban-kewajiban terpaksa kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tapi saya mendengar sini sana menyampaikan kepada saya bahwa kewajiban-kewajiban yang dimiliki susah untuk diselesaikan. Saudara mengalami masalah hampir seperti perahu yang karam yang dimiliki oleh murid-murid dalam perjalanan menuju ke seberang. Tapi saudara jangan susah, jangan sedih, sebab mengikut Tuhan itu memang ada kesulitan. Kesulitannya tidak selalu ditimbulkan karena diri kita. Kesulitan itu bisa terjadi sewaktu-waktu dan siapa saja bisa ngalami. Tidak usah dikait-kaitkan dengan dosa. Tidak usah dikait-kaitkan dengan kesetiaan. Tidak usah dikait-kaitkan dengan saya barangkali belum bayar persembahan ke gereja. Tidak usah. Karena ini pandemik, saudara harus tenang. Saudara harus menjaga diri supaya jangan sampai tertular. Dan kalau seandainya saudara sudah tertular, saudara juga perlu tenang. Jangan susah. Karena yang sembuh jumlahnya jauh lebih banyak. Oleh sebab itu peluang saudara sembuh jauh lebih besar. Memang masa yang sulit ketika menghadapi saat-saat seperti sekarang. Yang kedua, saudara, Yesus menjawab setiap doa. Yesus menjawab setiap permohonan. Mari saya ajak saudara melihat ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, murid-murid ketakutan.
Murid-murid membangunkan Yesus yang sedang istirahat. Murid-murid meminta supaya Yesus menolong dan campur tangan dalam situasi dan kesulitan yang sedang terjadi. Saudara-saudara, ketika permohonan itu disampaikan, ketika doa itu dinaikkan, maka Yesus segera bangun. Saya yakin Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus bangun dan Yesus menghardik angin itu. Yang dihardik bukan manusia. Yang dihardik itu adalah angin ribut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya Yesus menghardik angin itu berbicara soal apa? Yesus itu berkuasa atas alam semesta. Yesus itu punya kuasa atas seluruh dunia ini. Yesus itu Tuhan yang maha kuasa. Yesus itu adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Jangankan persoalan-persoalan dalam kehidupan, alam saja tunduk kepada Yesus. Setan saja tunduk kepada Yesus. Apalah kehidupan, kesulitan yang dimunculkan, yang sedang kita hadapi. Dia selalu ada dan menolong kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam situasi apapun saudara mengalami saat ini, saya mau menyampaikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri mengatasi kesulitan yang ada seperti sekarang ini. Apa kesulitan yang sedang saudara hadapi? Apakah bisnis usaha saudara? Apakah masalah rumah tangga jadi muncul ketika pandemi COVID ini terjadi? Apalagi sekarang ada yang namanya PPKM darurat. Semuanya menjadi serba terbatas dan semuanya menjadi tidak bisa diprediksi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Inilah kebenaran yang saya mau sampaikan, yang Tuhan tanam dalam hidup saya, untuk disampaikan kepada jemaat, bahwa Yesus itu menjawab setiap doa yang disampaikan. Sekalipun doa itu mungkin bentuknya kurang pantas. Sebab murid-murid itu menuduh, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Saudara-saudara, mengapa saya mengatakan bahwa banyak kali kita itu berdoa yang kurang pantas? Saudara-saudara, kisah Yunus tidur di kapal dan Yesus tidur di perahu, ini mirip. Bahwa mereka berdua sama-sama tidurnya. Tapi perbedaannya antara Yunus dan Yesus adalah Yunus tidur tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Berbeda dengan Yesus. Yesus tetap peduli dengan kesulitan orang lain, dengan jeritan, dengan ketakutan, dengan pergumulan yang orang lain alami. Apakah itu saudara sekarang sedang mengalaminya? Tidak sia-sia saudara percaya kepada Yesus.
Sebab Yesus selalu ada dalam doa. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan tidak pernah membiarkan saudara. Jangan sekali-kali mencurigai Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, tidak peduli apapun juga yang saudara alami, jangan pernah mencurigai Tuhan, berlaku curang dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara berkata, apalagi yang kurang dalam hidup saya, kenapa ini menimpa saya? Ingatlah, Yesus mempedulikan saudara. Ingatlah, Tuhan mencintai saudara. Yesus mati bagi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Di atas kayu salib, dia serahkan nyawanya, supaya saudara yang dicintai itu, hidupnya ditebus oleh Tuhan. Saudara selalu ada di dalam hatinya Allah. Tuhan tahu kesulitan, Tuhan tahu ketakutan yang saudara miliki. Dan Tuhan selalu menjawab doa yang kadang-kadang tidak tersampaikan melalui ucapan bibir kita. Tapi Tuhan selalu menjawab doa saudara. Saudara-saudara, ayo kita berdoa. Ayo kita menyerahkan semua yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Ekonomi saudara, kesehatan saudara, masalah sosial, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, kewajiban-kewajiban yang harus saudara lakukan, yang selalu menghantui saudara, sekarang serahkan kepada Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan. Jangan sekali-kali menuduh Tuhan berbuat curang atas hidup saudara. Saya tahu Tuhan sangat mengasihi saudara. Saya yakin selama saya melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah berbuat jahat dan mencurangi hidup saya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan selalu menjawab doa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Masalah itu ada batas waktunya. Itu sebabnya marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Yang terakhir, saudara, yang ketiga. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Tidak boleh ada ruang ketakutan dalam iman kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa takut, tetapi tidak boleh ada ruang ketakutan yang kita pelihara, terus kita besar-besarkan dalam hidup ini ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu menyertai kita. Mari kita lihat ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka yang tadi berseru dan meminta supaya Tuhan peduli, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara, mengapa kamu tidak percaya? Terjemahannya kurang tepat. Sebab murid-murid itu percaya Yesus, itu sebabnya dia berjalan ke sana. Berjalan maksudnya menyeberang. Terjemahan yang seharusnya adalah, mengapa kamu kurang percaya? Kita sudah percaya, sama seperti murid-murid. Kita sudah percaya hidup dalam kebenaran. Saudara, ibadah ini menunjukkan bahwa saudara hidup dalam kebenaran. Saudara percaya itu, makanya saudara menjaga, jangan sampai saudara tidak beribadah. Tetapi saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan sesuatu masalah, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, maka apa yang terjadi? Ternyata percaya kita itu kurang percaya. Jadi percayanya itu kurang. Sama dengan kalau kita mau membeli barang. Harganya 1 juta.
Kita punyanya 800 ribu. Bukan nggak punya uang, tapi kurang. Itulah iman yang dimiliki oleh murid-murid. Bukan nggak punya iman. Mengapa kamu tidak percaya? Bukan nggak punya percaya, tapi kurang percaya. Harusnya itu 1 juta misalnya, tapi punyanya cuma 800 ribu. Artinya apa? Artinya kita perlu menambah ruang yang kosong itu dengan percaya yang dinaikkan. Iman itu perlu ditingkatkan, percaya itu perlu bertumbuh. Hari lepas hari kita bisa menemukan bagaimana iman itu makin hari makin bertumbuh. Bagaimana iman itu makin lama makin berkembang, makin menjadi dewasa, makin paham dalam hidup ini. Sidang jemaat yang dicintai Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan, jangan beri ruang ketakutan. Jangan beri ruang ketakutan dalam iman kepada Tuhan. Tetaplah percaya. Saya kadang-kadang berpikir agak sedikit aneh. Kalau seandainya murid-murid itu tidak membangunkan Yesus. Kalau seandainya murid-murid itu tidak berkata kepada Yesus, tidak pedulikah engkau, dan Yesus tetap tertidur di sana. Apakah perahu itu akan tenggelam bersama dengan Yesus? Mari saudara-saudara kita lebih kritis lagi. Seandainya Yesus tidak dibangunkan, apakah Yesus akan tenggelam? Apakah rencana Allah menuju ke seberang menjadi berantakan gara-gara angin yang sangat keras itu? Saya menemukan jawabannya adalah tidak. Rencana Allah harus tergenapi, berangkat ke seberang. Yesus tidak akan tenggelam. Yesus akan bangun dan menghardik. Seharusnya tidak boleh ada ruang ketakutan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Jangan pernah takut. Bukan berarti kita tidak bisa takut. Jangan tidak percaya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti bisa tolong. COVID pasti bisa disembuhkan. Saudara pasti bisa melalui yang dinyatakan COVID itu positif dalam diri saudara. Saudara pasti bisa melalui dan saudara bisa sembuh. Ekonomi perusahaan saudara, ekonomi rumah tangga saudara bisa ditolong Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan. Dan jangan tanya saya bagaimana, sebab Tuhan yang akan turun tangan menolong saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mencintai. Jangan takut, tetap percaya. Zaman dulu orang berkata, percaya saja, Tuhan pasti tolong. Demikian juga sekarang, percaya saja, Tuhan pasti tolong. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan selalu menyertai. Dia hanya sejauh doa, dan benar-benar ketika engkau berseru, Tuhan ada, Tuhan menolong. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebab di tengah-tengah PPKM darurat, karena COVID-19 yang semakin merajalela di seluruh masyarakat, kiranya Tuhan memberikan kami ketenangan, memberikan keyakinan untuk terus mempercayai Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu badai belum berlalu, tapi Tuhan melindungi kami. Kami tahu keadaan belum juga reda, tapi Tuhan selalu ada bersama kami. Kalau angin badai bisa diteduhkan, ombak bisa ditenangkan, kami juga tahu bahwa pandemik ini
akan segera berakhir. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, besarlah kuasa-Mu, mulialah Engkau. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan dalam perjamuan kudus ini, sehingga yang sakit disembuhkan. Ada mujizat terjadi di tengah-tengah jemaat. Sebab oleh bilur Tuhan kami disembuhkan. Kuduskan kami, ingatkan kami bahwa Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan roti dan anggur seperti yang sudah saudara persiapkan. Kita sebentar akan mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang semua saudara yang beribadah bersama-sama untuk bangkit berdiri, dan kita pegang roti ini tinggi melebihi kepala kita. Kita menyadari bahwa perkara-perkara kudus, olehnya kita menaruh hormat. Saudara-saudara, mari kita sama-sama mengangkat tinggi roti ini melebihi kepala kita. Sekarang dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara, ini adalah tubuhnya Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena cinta-Mu yang besar, maka kami ada seperti sekarang. Dengan kepastian kehidupan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Mata kami tidak memandang secara nyata, tapi mata iman kami selalu melihat bahwa Tuhan selalu memegang tangan kami. Mari saudara-saudara kita angkat cawan anggur ini melebihi kepala kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melakukan perjamuan kudus ini karena Tuhan yang memerintahkan. Untuk mengingat korban Tuhan di atas kayu salib. Untuk mengingat cinta Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang luar biasa. Lambungnya ditombak, mengucurkan darah. Tubuhnya dicambuk, mengucurkan darah. Kepalanya dimahkotai duri, mengucurkan darah. Kaki dan tangannya dipaku, mengucurkan darah. Tubuh Yesus, wajahnya berlumuran darah, dan darah keluar semuanya. Untuk menyucikan dosa kita semua. Percayakah saudara, cawan anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan yang tertumpah buat kita. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan yang besar. Setiap yang mengikuti perjamuan kudus ini mengalami revival, kebangunan rohani. Sebab Tuhan selalu menjawab doa kami. Tuhan selalu ada dan Tuhan memberikan pertolongan. Tidak perlu kami ragu lagi. Tidak perlu kami takut lagi. Sebab Tuhan beserta kami. Seperti Daud menghadapi Goliat. Seperti Daniel ada di dalam gua singa. Demikianlah penyertaan Tuhan atas mereka, juga atas kami. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara,
Kita bersyukur untuk Tuhan yang baik. Saya minta saudara tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lengah dan terus makin dekat dengan Tuhan, banyak berdoa. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita saudara. Saya yakin saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara dilawat oleh Tuhan. Mari saudara, semua yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Saudara kalau dengan pasangan saudara atau keluarga saudara boleh gandeng tangan. Angkat kedua tangannya bersama-sama. Terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama puji Dia. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan selesai mengikuti ibadah ini dan akan beraktivitas kembali. Tapi sebelum kami semuanya itu, kami mohon berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat turun atas saudara. Saudara diberkati, keluargamu diberkati, anak cucumu diberkati. Diberkatilah kesehatanmu, yang sakit disembuhkan. Ada pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Diberkati pekerjaan, usaha dan rencana bisnis saudara. Sehingga engkau semakin berkembang dan engkau terus mengalami kemurahan. Diberkati masa depanmu. Setiap doa, kerinduanmu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Roh Kudus, dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan susah, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena